Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada saat ini, saya mau mengajak semuanya untuk kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Berapa banyak akhir-akhir ini yang hidupnya terus selalu merasa bersyukur kepada Tuhan, boleh angkat tangannya. Biarlah kita senantiasa bersyukur dan berharap hanya kepada Tuhan. Mari hari ini kita meletakkan segala yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin pengharapan, kecemasan, ketakutan. Mari kita bawa di bawah kaki Tuhan. Mari kita bersatu hati. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Dia Allah yang layak ditinggikan. Dia Allah yang layak diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat pekerjaan-Mu yang terus bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Sungguh kami merasa bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Tuhan Yesus. Biarlah hari ini kami mau bawa segenap keberadaan kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami tahu Engkau bekerja di tengah-tengah pujian kami. Engkau bekerja di tengah-tengah penyembahan kami. Haleluya, haleluya, haleluya Lord Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya, 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 haleluya Lord. Yes.
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Sekali lagi katakan, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God. That is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God. That is who you are. Say you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keep. Hallelujah. Mari aminkan saudara. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Mari lebih lagi katakan. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Yeah, Jesus. You are Waymaker, miracle worker, hallelujah. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. 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 Yes, Jesus. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Yes, you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Sharala barala 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 barala. Sharala barala 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 barala. Irala bayarala barala 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 barala. Yes, you are Jesus. Kau yang memberikan keajaiban demi keajaiban di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau yang berjanji atas hidup kami. Engkau
terang di dalam kehidupan kami. Mari rasakan kasih-Nya di tengah-tengah kita, saudara. Dia Allah yang berjanji dan Dia Allah yang pasti akan menggenapi. Pujian ini dari awal, katakan karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Menyerah Tuhan, meski kami berada dalam kesesatan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
Kami punya Tuhan yang besar. Yes, amin. Haleluya. Menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, ku punya Tuhan yang besar. Yes Lord. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes, kami sudah menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebesaran-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan, buat janji-Mu yang sudah digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih, haleluya, haleluya, amin. Hari akhir akan tiba, kesulitan menimpa, manusia jadi merana, orang percaya dihina, kabar duka menggetarkan, tali maut melilit. Luputkanlah kami Tuhan, kami berseru padamu. Jangan berhenti, terus berharap, meski tak ada dasar untuk berharap. Jangan berubah setiamu, sembahlah Dia seumur hidupmu. Jangan berhenti, terus berharap, meski tak ada dasar untuk berharap. Jangan berubah setiamu, sembahlah Dia seumur hidupmu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita ada di bulan Oktober. Ayo siapkan anak-anak kita bawa kepada Tuhan pada pagi ini. Bapak Ibu yang anak-anakmu ada di rumah, orang tua, nanti ada tumbang tangan buat anak-anakmu. Biarlah setiap minggu pertama kita membawa anak kita di hadapan Tuhan. Kan mereka sesungguhnya milik Tuhan. Kita hanyalah orang yang dipercaya Tuhan untuk membesarkan mereka. Sekali lagi kita nyanyikan. Hari akhir akan tiba, kesulitan menimpa, manusia jadi merana, orang percaya dihina, kabar duka menggetarkan, tali maut melilit. Luputkanlah kami Tuhan, kami berseru padamu.
Jangan berhenti, terus berharap. Meski tak ada dasar untuk berharap, jangan berubah setiamu. Sembahlah Dia seumur hidupmu. Jangan berhenti, terus berharap. Meski tak ada dasar untuk berharap, jangan berubah setiamu. Sembahlah Dia seumur hidupmu. Sembahlah Dia seumur hidupmu. Sembahlah Dia seumur hidupmu. Ayo kita bawa anak-anak kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini, minggu pertama di bulan Oktober. Kembali kami bawa anak-anak kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Mereka adalah milik-Mu. Mereka adalah biji mata-Mu. Hari ini kami menumpangkan tangan atas anak-anak kami. Waktu kami menumpangkan tangan, kami tahu Tuhan sendiri yang menumpang tangannya melalui tangan kami. Melalui tangan orang tua. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Dilindungi dan dijagai oleh Tuhan keluar masukmu. Tuhan membuat engkau pandai dan penuh hikmat. 10, 15, 20 tahun ke depan engkau adalah pemimpin atas bangsa ini, atas negeri ini, atas kota-kota, atas gereja, atas bangsa-bangsa. Engkau adalah penemu-penemu di bidang yang telah Tuhan tentukan dalam hidupmu. Engkau adalah ahli ekonomi. Engkau adalah ahli nuklir, biologi, bioteknologi, teknologi informasi. Engkau adalah ahli kimia, dokter-dokter spesialis. Engkau adalah ahli-ahli pertambangan. Engkau ahli-ahli aerospace. Engkau adalah pengusaha-pengusaha yang sukses, yang diberkati menjadi berkat bagi banyak orang lain. Engkau memeteraikan setiap anak-anak kami ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu juga jangan lupa siapkan perjamuan kudus kita hari ini. Mungkin ada teh, ada roti basah, roti kering, sirup, apa persiapkan ya. Nanti di akhir khotbah ini kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Amin. Bapak Ibu, bagaimana keadaan kita hari ini? Selama masa-masa pandemi, ya, apakah kita masih bisa melihat Tuhan? Apakah kita masih mengalami kedahsyatan, kebesaran Tuhan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dan dalam pelayanan kita? Haleluya. Apakah kita masih menghasilkan buah-buah dalam hidup ini? Buah-buah sukacita, buah-buah kebenaran, buah-buah Roh Kudus. Apakah masih bisa mengalir lewat hidup kita? Nah, hari ini saya ingin mengajak kita belajar satu tema, tetap berbuah di masa sulit. Atau bahasa lainnya, tetap berbuah sekalipun bukan musimnya. Aneh ya? Kok gak ada musim bisa berbuah Pak Pendeta? Aneh. Kok di masa sulit, di masa kekeringan, di masa paceklik, di masa pergumulan, di masa keuangan yang sulit bisa berbuah? Haleluya. Ayo kita belajar dari firman Tuhan. Kita baca Matius 21 ayat 18 sampai 21. Matius 21 ayat 18 sampai 21 ngomong gini. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Manusiawi, Tuhan 100% Allah dan 100% manusia, dia lapar juga. Ya, bagian lain dia haus, bagian lain dia lelah, bagian lain dia menangis. Haleluya. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Dia lapar, dia lihat ada pohon ara nih, biasa di pinggir jalan gitu ya kalau di Israel. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu,
selain daun-daun saja. Haleluya. Ini kadang-kadang melambangkan orang percaya, orang Kristen loh. Ya, hidup kita ini di pinggir jalan, ditonton oleh banyak orang. Orang ingin melihat buah, menikmati manisnya cinta kita, menikmati segala kebaikan-kebaikan kita. Tapi yang dilihat cuma daunnya, yang dilihat cuma hijau, rindang, aktivitas rohani bagus, haleluya di gereja, tapi di luar gereja haleluya. Banyak kita orang Kristen kadang-kadang gak menyadari ini. Lihat daunnya yang bagus, tapi buahnya gak ada. Kata Yesus kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Cukup aneh ya ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat di firman Tuhan, satu-satunya Alkitab, ayat Alkitab yang mencatat bahwa Yesus memakai kuasa perkataannya untuk mengutuk dan menghancurkan, cuma di ayat ini. Kalau kita lihat ayat-ayat lain, kuasa Tuhan untuk menyembuhkan, memulihkan, membangkitkan yang mati. Tapi firman Tuhan di ayat ini seolah-olah kontradiksi banget. Yesus memakai kuasa perkataannya untuk menghancurkan dan mengutuki. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering. Jadi murid-muridnya terpaku dengan kata-kata Tuhan yang mengandung kuasa itu. Mereka lupa satu kali Yesus juga ketemu dengan orang yang kemasukan 1000 roh jahat dan keluar ke babi-babi dan babi itu meninggal. Ya, tapi yang membunuh babi itu bukan kuasa Tuhan, tapi roh jahat yang pindah di babi-babi itu. Nah, mereka juga tercengang. Kuasa itu benar-benar terjadi. Tapi mereka tidak melihat di balik itu mengapa Yesus mengutuki pohon ara. Kita baca ayat yang paralel dengan ayat itu adalah Markus 11 ayat 12 sampai 14. Keesokan harinya, sudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah bertahun jauh. Bapak Ibu, kadang-kadang kita sebagai Kristen orang lihat kita dari jauh tuh enak. Pohonnya hijau, rajin ke gereja, ya, rajin berdoa pagi, rajin komsel, ya, rajin kayaknya menolong orang lain, buahnya banyak gitu ya, daunnya banyak gitu. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat-ayat ini, ada beberapa keanehan dalam firman Tuhan ini. Ya, yang tadi saya sebutkan, satu-satunya ayat Alkitab yang mencatat bahwa kuasa Tuhan dipakai untuk menghancurkan, untuk mengutuki. Biasanya membangun, menolong, membangkitkan, melakukan perkara-perkara yang besar. Ayat kedua, anehnya ayat ini, seolah-olah kesannya Yesus seperti anak-anak, kekanak-kanakan. Bapak Ibu, Anda punya anak kecil 5-6 tahun, kalau dia lapar, dia nangis, dia mau makan. Kalau nggak ada makanan, dia ngambek. Nah, seolah-olah Tuhan juga seperti itu. Dia lapar, butuh makan, nggak ada makanannya, marah. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kalau Anda suka marah seperti ini, atau nggak dapat apa-apa, sebenarnya kamu masih anak-anak. Haleluya ya. Yang ketiga, lebih aneh lagi, Yesus cari buah bukan pada musimnya. Bapak Ibu, hari ini musim durian udah berlalu, musim rambutan duku. Bapak Buas minta buah duku dong. Gak bisa karena bukan musimnya. Lu paksa kayak apa gak bisa, ini bukan musimnya. Mau rambutan bukan musimnya. Nah, Yesus dalam status kealahannya harusnya dia tahu bahwa ini bukan musim buah ara. Ya, secara manusia, perhitungan alam juga tahu ini bukan musimnya. Ya, kalau di bulan April itu buah-buah ara mulai berputik, tapi buah itu nggak bisa dimakan.
Nanti dia ada musimnya lagi yang bisa dimakan. Nah Yesus tahu itu. Tetapi aneh, seolah-olah dia menguji. Dia memarahi pohon ara ini. Lu gak ada buahnya, gue kutuk lu. Haleluya. Ya. Bapak Ibu, jadi kita mau belajar hari ini lewat firman Tuhan ini. Tetap berbuah sekalipun bukan musimnya. Aneh kan? Bapak Ibu, hari ini rekayasa genetik untuk pertanian itu sudah canggih Bapak Ibu. Hari ini kita bisa menemukan berbagai jenis buah yang ada bukan pada musimnya. Dia tetap ada. Durian kalau kita cari di kota Jakarta itu masih ada loh. Buah durian sekalipun bukan pada musimnya. Rekayasa genetik itu udah luar biasa. Bapak Ibu sadar nggak? Dalam hidup kita nih ada rekayasa Allah. Kreativitas Allah dalam hidup kita. Dia bisa bikin yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Dia bisa bikin hidup kita yang tidak bisa berbuah itu jadi berbuah. Karena apa? Karena ada kuasa ilahi. Ada roh kreatif dari Tuhan yang ada pada diri orang percaya. Pada Anda dan saya. Bapak Ibu percayalah. Anda sekalipun hari ini dari mulanya nggak bisa apa-apa. Tapi waktu Anda nempel pada pokok anggur. Waktu Anda melekat dengan Tuhan. Sadar nggak sadar? Anda pasti berbuah. Amin. Anda ada di tepi aliran air. Kata Alkitab. Buahmu, daunmu rindang dan hijau. Dan bukan hanya itu. Berbuah pada musimnya. Satu kuncinya untuk kita tetap berbuah di segala musim. Melekat dengan Tuhan. Ada di aliran air Tuhan. Dan tertanam di dalam Kristus. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Mengapa orang Kristen tidak bisa berbuah sekalipun di masa pergumulan, kesulitan, di tengah-tengah pandemi? Maaf, jangan kita tidak melekat pada pokok anggur. Jangan-jangan kita tidak tertanam di dalam Kristus. Hari ini kita boleh melihat bahwa kita tetap bisa berbuah sekalipun bukan musimnya. Sekalipun di masa paceklik, sekalipun di masa sulit, kita orang lain tetap bisa melihat Kristus keluar dari hidup kita. Orang lain bisa melihat bahwa buah-buah kasih Tuhan itu mengalir lewat hidup kita. Sekalipun kita ditekan-tekan, sekalipun kita dikejar-kejar, tapi di sana ada Kristus yang keluar dari diri setiap kita pribadi. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa hal, ya, buah-buah dari yang kita hasilkan itu. Tadi saya ngomong bahwa orang Kristen tetap bisa berbuah sekalipun bukan musimnya. Syaratnya cuma satu, nggak ada yang lain, kata Yohanes 15. Menempel pada pokok anggur, melekat dengan Tuhan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan dimanapun kita berada, kita pasti berbuah. Kita pasti tidak hidup dalam kutuk. Ya, tidak ada kutuk dalam keluarga kita. Tidak ada kutuk dalam pekerjaan dan bisnis kita. Bapak Ibu hari ini, maaf nih kalau Anda selalu berusaha, berbisnis selalu gagal dan gagal. Rumah tangga yang kau bina selalu gagal dan gagal. Jangan-jangan ada kutuk. Mengapa ada kutuk? Karena kita tidak menempel, melekat dengan Tuhan. Pohon kita kering, daunnya layu, buahnya asam, mudah marah, kecewa, dan sakit hati. Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa mengapa orang Kristen itu suka berbuah. Nih, orang Kristen suka berbuah, coba lihat. Egois. Kebanyakan orang Kristen itu egois. Me, I and myself. Aku dan aku. Ada firman Tuhan ngomong gini. Amsal ya. Amsal 30 ayat 15. Silinta mempunyai 2 anak perempuan. Untukku dan untukku. Amsal 30 ayat 15. Silinta mempunyai 2 anak perempuan. Namanya siapa? Untukku dan untukku. Bapak Ibu tahu lah lintah kan? Tahu kan? Lintah yang nempel di kulit. Apa kerjanya? Ngisep darah.
Jadi orang egois itu adalah seperti lintah. Lintah aja udah egois. Lintah itu kalau ingin saudara tambah banyak, nanti dia lepas. Dia berkembang biak ternyata. Ya, kalau ingin buat dia mati gampang katanya pakai garam, gitu ya. Dia punya 2 anak perempuan. Ya, perempuan itu bicara maaf nih, egois juga loh. Tapi tidak sama perempuan. Perempuan yang udah ditebus, nggak egois lagi. Haleluya ibu-ibu. Ya. Namanya apa? Untukku dan untukku, semuanya buat dia. Jadi orang Kristen yang egois itu pasti tidak berbuah. Gampang nandainya. Kita lihat cara dia makan. Bapak Ibu, Anda ingin melihat orang Kristen yang egois, lihat aja cara makannya. Di pesta, di ulang tahun gereja, Natalan. Ya. Lupa tuh dengan teman di belakang. Tidak mendului orang lain. Kadang-kadang, maaf nih, saya sebagai hamba Tuhan suka iseng. Ngetes orang itu paling gampang lewat makanan. Salomo ngomong gini, perhatikan, ya. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikan baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu, jangan ingin makanan yang lezat itu adalah hidangan yang menipu. Salomo ini raja yang hebat, dia sudah ngundang makan banyak orang, dia lewat cara makan dia bisa kenal tuh orang. Egois nggak? Haleluya. Ya. Yang kedua, lihat apa? Lewat dia cara memberi, berbagi. Pelit atau enggak? Jadi Bapak Ibu, waktu kita egois, cara makan, cara kita memberi, pelit atau tidak, itu kita pasti tidak bisa menghasilkan buah. Karena kita tidak menempel pada Kristus. Jadi waktu kita menempel pada Kristus, otomatis dia mengalir apa yang ada pada Kristus itu melalui hidup kita. Bapak itu hidup kita ini hidup yang sudah ditebus. Kita nggak bisa hidup asal hidup. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita untuk berbuah, untuk dirasakan oleh banyak orang di sekitar kita. Itulah kekristenan yang sejati. Kristen tidak hanya buat dia, tapi orang di sekitar kita boleh merasakan buah-buah pengobatan kita, buah-buah roh kita, buah-buah yang kita alami dalam Kristus. Haleluya. Mengapa Yesus mengutuki pohon ara itu? Bapak Ibu, karena pohon ara itu tidak berguna. Jadi hidup yang berbuah itu adalah hidup yang berguna. Jadi waktu Yesus temuin pohon ara itu tidak berbuah, dia mengutuk. Karena pohon ara itu kalau nggak ada buahnya, moyong, haleluya, nggak ada gunanya Bapak Ibu, ya, cuma memenuhi kebun kita aja. Kalau kita petani, kalau kita tanam sesuatu yang nggak berbuah pasti kita potong. Kalau kita tanam pisang itu banyak tapi nggak berbuah kita pasti tebang. Kalau kita tanam sawit, ternyata sawitnya laki-laki, pasti kita tebang. Ya, apa aja. Tuhan ngomong nggak ada gunanya. Tuhan panggil kita untuk kita berguna untuk menolong orang lain, berguna untuk menjadi berkat buat orang lain. Bapak Ibu, betul kita ditolong tuh senang ya, senang kita ditolong, tapi saya kasih tahu, menolong orang lain jauh lebih senang. Amin. Jadi hidup yang berbuah adalah hidup yang berguna, tidak seperti pohon ara. Tuhan ngomong kamu nggak ada gunanya, nggak ada buahnya, saya nggak bisa nikmati buah-buah dalam hidup kita. Jadi hidup yang menyenangkan itu adalah kita bisa menolong orang lain. Amin. Itu adalah hidup yang berguna. Yang kedua, mengapa Yesus mengutuk pohon ara itu? Karena waktu Yesus ingin makan buahnya, dia nggak siap. Jadi hidup yang berbuah itu adalah hidup yang selalu siap ketika kita dibutuhkan. Halo, orang percaya, hidup yang berbuah itu adalah hidup yang selalu siap ketika Tuhan butuh kita. Ketika rumah Tuhan butuh kita.
Ketika orang keluarga kita butuh kita. Ketika orang sekitar kita butuh kita. Kita siap. Haleluya. Yesus butuh keledai untuk masuk ke Yerusalem. Tuhan bilang keledai yang tertabat pakai. Keledai sudah ada, Yesus masuk Yerusalem. Keledainya juga mendapat kemuliaan. Karena menunggangnya penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kita memang bukan siapa-siapa. Tetapi waktu Yesus hidup dalam hidup kita, kita itu menjadi berguna, kita menjadi mulia. Kita dihargai dan dihormati. Baik atau tidak baik keadaanmu hari ini, tetaplah berbuah, tetaplah berguna, tetaplah siap kapan waktunya. Sulit atau tidak sulit, kita bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku. Satu kali Yesaya ketemu dengan Tuhan, Tuhan bilang, aku ingin utus kamu. Yesaya bilang, gak bisa Tuhan, karena aku hidup di tengah bangsa yang najis bibirnya. Tapi satu kali roh Tuhan mendatangi Yesaya, dan bara api menyentuh bibirnya. Akhirnya dia mau gini, ini aku Tuhan, aku siap, utuslah aku. Haleluya. Jadi orang yang berbuah adalah orang yang berkata, aku siap Tuhan. Kalau engkau butuh aku. Aku siap Pak Pendeta, haleluya. Aku siap gereja. Aku siap tetangga. Aku siap orang-orang tuaku. Karena Anda berbuah, haleluya. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, mengapa Yesus mengutuki pohon ara itu? Karena pohon ara itu enggak bisa dinikmati. Jadi hidup yang berbuah adalah hidup yang bisa dinikmati, Bapak Ibu. Hidup yang bisa memberi arti. Hidup yang dapat menjadi berkat. Bapak Ibu, hidup kita ini bukan buat kita. Orang-orang di keluarga kita, di sekitar kita bisa menikmati kita. Gila ya. Kalau ada dia tuh rasanya tenang, damai loh. Atau kita sebaliknya gila kalau ada dia tuh, aduh, terabang mereka, pusing saya. Malas ada dia. Tapi waktu engkau datang di tengah-tengah itu, orang bisa menikmati kasih-Mu. Orang bisa menikmati kebaikan-kebaikan-Mu. Orang bisa menikmati segala yang ada padamu. Karena Kristus yang tinggal dalam hidupmu. Amin. Hidup yang berbuah adalah hidup yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Bukan hanya itu juga. Bisa dinikmati oleh diri kita sendiri juga. Jadi Bapak Ibu, Anda yang berbuah adalah Anda juga bisa menikmati hidupmu juga. Jangan pernah pelit buat diri sendiri. Bapak Ibu, kalau Anda pelit buat diri sendiri, apalagi buat orang lain. Wah, dia hidup sederhana lah gitu ya. Gini, oke aja. Tapi nggak salah juga kalau Anda mampu. Banyak kadang-kadang kita hadapi seperti ini kan. Jadi Bapak Ibu, di masa sulit, kita mestinya tetap berbuah. Sekalipun bukan musimnya. Karena Tuhan telah membuat rekayasa dalam hidup kita. Untuk terus berbuah. Kita nih rekayasa surga loh. Ya, kita nih buatan Allah, bahasa itunya maha karya Allah. Haleluya. Ya. Kita ini maha karya Allah, buatan Allah. Kita dibuat di surga. Kita ditenun oleh Tuhan. Jadi hidup kita ini hidup yang berguna. Ya, berbuat itu artinya berguna. Berbuat itu artinya siap kapan saja. Berbuat itu artinya bisa dinikmati, menjadi berkat, berarti buat orang lain. Bapak Ibu, saya pikir biar firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita semua ya. Di bulan Oktober masih pandemi, tapi kita tetap berbuah. Jangan bosan-bosan menolong orang lain. Jangan bosan-bosan berbuat kepada tetanggamu, berbuat baik kepada tetanggamu. Jangan bosan-bosan berdoa buat orang lain. Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi ini, saya sebagai hamba Tuhan tetap melayani. Betul, karena saya yang tidak bisa menjangkau Anda secara touching, ya, mendatangi. Tapi bisa lewat telepon, handphone. Berdoa buat orang di Batam, berdoa buat orang di Medan, berdoa buat orang di Manado, berdoa buat orang di Kalimantan. Ngapa? Bahkan dia ngomong,
Pak bisa datang nggak ke Medan? Gak apa-apa saya datang kalau memang perlu datang. Karena dia saya lihat butuh kekuatan dari hamba Tuhan untuk berdoanya. Tapi saya ngomong kalau ada bisa zoom aja. Ya, haleluya. Tuhan memberkati kita. Ayo kita siapkan perjamuan kudus kita Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Ayo siapkan perjamuan kudus kita. Tiada yang mengingatku, tiada yang menyapaku, kalaku tersungkur di alam lembah kelam. Hanya Kau mengingatku, hanya Kau menyapaku, Kau angkat hatiku ke dalam kasih-Mu. Kau Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur selalu ada Kau bersamaku. Kau Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur selalu ada Kau bersamaku. Biar musik saja. Ayo Bapak Ibu angkat roti kita, tangan kita. Berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Tuhan sudah layakkan kita dengan darah-Nya. Dia membasuh kita, menghidupkan kita kembali, dan membuat kita berbuah di segala musim. Sekalipun bukan musim yang berbuah, Tuhan tetap bisa pakai kita untuk berbuah, berguna buat orang lain, bisa dinikmati, dan selalu berkata, ini aku Tuhan, aku siap. Sebab apa yang telah kutusan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu akan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku yang akan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini, persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengirim cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dibatalkan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini, persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi katakan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Engkau memetakkan setiap yang dalam lubuk hati kami. Engkau diberkati oleh Tuhan, dinaunginya, dijagainya, dan dilingkupi Engkau dengan kuasa darah-Nya. Haleluya, haleluya. Sekarang angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mengalir kepadamu, memenuhi engkau. Bukan hanya cukup, tapi berlimpah-limpah untuk engkau menjadi berkat buat orang lain. Apa yang kau buat, yang kau lakukan, dengan tangan yang kau angkat di hadapan Tuhan itu, tangan yang telah dikuduskan, Tuhan membuat engkau berhasil di segala jalanmu. Bukan hanya berhasil, tapi juga beruntung. Mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Amin.